Timnas Indonesia langsung ke pelatihan perdana di Vietnam. Rafael Struyck soroti kualitas rumput. Justin Hubner dan Ivar Jenner semakin kuat dikabarkan akan datang demi AFF. Pengamat Vietnam sebut skuad Garuda hanya tim lemah tanpa pemain naturalisasi. Jordi Weerman tegaskan sedang jalani proses WNI, benarkah akan sumpah WNI bersama dengan Ole Romaini? Erick Thohir beri pernyataan tegas jelang hadapi Vietnam di laga ketiga Asian Cup 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jordi Weerman secara mengejutkan mengaku sudah menjalani proses naturalisasi dan juga siap membela timnas Indonesia. Ia berharap prosesnya dapat rampung sebelum laga match ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Jordi sempat mengemuka sebagai target naturalisasi pada 2021-2022. Namun pemain yang bersangkutan menolak untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kini Jordi Weerman kabarnya sudah berubah pikiran. Ia mulai terbuka untuk menjadi WNI dan siap untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Pemain 25 tahun itu berharap bisa bergabung dengan skuad Garuda pada Maret 2025. Jordi Weerman yang kini berkostum Madura United merasa sudah seperti orang Indonesia. Saya harap dapat bergabung dengan timnas Indonesia bulan Maret. Itu akan sangat luar biasa. Saya sangat berharap kualitas saya dapat membantu tim, karena saya yakin akan sangat berharga untuk timnas, ujar Jordi Weerman. Patut dinantikan apakah Jordi Weerman benar diproses atau tidak. Posisinya sebagai gelandang memang cukup dibutuhkan oleh skuad asuhan Sintayong. Saat ini Indonesia hanya memiliki beberapa nama mumpuni di posisi gelandang. Mereka adalah Tom Hyatt dan juga Ivar Jenner. Maka dari itu PSSI terus berburu pemain di lini sentral tersebut. Ini tim yang luar biasa dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia, tegas Jordi Weerman. Sejumlah pengamat sepak bola Vietnam berbicara soal kiprah timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Mereka kompak menyebut timnas Indonesia merupakan tim yang biasa-biasa saja tanpa diperkuat pemain naturalisasi. Bahkan mereka menyebut bahwa pasukan Sintayong saat ini hanya anak kemarin sore yang baru bermain di tim nasional. Sebelum turnamen dinilai, kami memprediksi timnas Indonesia akan bermain bagus. Namun nyatanya mereka tak tampil bagus. Mereka tidak punya banyak pemain naturalisasi di Asian Cup 2024, hanya Rafael Struyck, kata pengamat sepak bola Vietnam Phan Anh Tu. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Vietnam yang lain, yakni Tin Dung. Tin Dung mengatakan timnas Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir efek kehadiran pemain keturunan. Ketika pemain-pemain itu tidak memperkuat timnas Indonesia, performa skuad Garuda otomatis menurun. Level timnas Indonesia naik dalam beberapa tahun terakhir. Namun level itu naik karena kehadiran pemain-pemain keturunan yang bagus dari Eropa. Ketika timnas Indonesia diperkuat sebagian besar pemain lokal, permainan mereka biasa-biasa saja, kata Tin Dung. Terlebih skuad Garuda selalu menang dalam 3 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Bukan tak mungkin Asnawi Mangku Alam memiliki motivasi berlebih saat bersuara skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam. Timnas Indonesia telah sampai di Vietnam usai menjalani perjalanan panjang. Berangkat dari Bali pada Jumat 13 Desember 2024 pagi, Timnas Indonesia akhirnya tiba di Hanoi pada malam harinya. Sebenarnya perjalanan panjang ini belum usai karena tim asuhan Sintayong ini harus melanjutkan perjalanan ke Vietri. Hal ini karena Vietnam memilih untuk menggunakan Stadion Vietri Puto untuk menjamu Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah sampai di Hanoi dan akan melanjutkan perjalanan ke Vietri, tulis VFF. Menggunakan seragam dari Timnas Indonesia, Pratama Arhan tertangkap kamera menggunakan kaos polo berwarna hitam serta jaket dengan warna senada. Berbeda di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menggunakan pesawat charter, Timnas Indonesia kali ini memilih untuk menggunakan pesawat komersil selama gelaran Asian Cup 2024 berlangsung. Usai tiba di Vietnam, skuad Garuda langsung ke pelatihan perdana di sana. Namun salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Rafael Struyck,
menyoroti kualitas tempat latihan yang kurang baik. Kualitas itu dianggap kurang bagus, begitu pula dengan fasilitas yang lain. Nampaknya Vietnam memang sengaja memberikan fasilitas seperti itu agar skuad Garuda merasa tak nyaman dan tidak fokus. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah mengalahkan tim asuhan Sintayong. PSSI buka suara soal potensi bergabungnya dua pemain keturunan yakni Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Timnas Indonesia akan kehilangan Marcelino Ferdinand saat bertandang ke markas Vietnam. Marcelino absen karena mendapatkan kartu merah saat timnas Indonesia ditahan imbang Laos di Stadion Manan Solo pada Kamis 12 Desember 2024. Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 itu, Marcelino disuruh wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua akibat tackle keras. Kehilangan pemain Oxford United itu membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong harus berpikir keras agar skuad Garuda bisa tetap tampil apik saat melawan timnas Vietnam. Ivar Jenner menjadi salah satu pemain opsi yang bisa menggantikan posisi Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht itu sebelumnya sudah mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk bergabung, tetapi klubnya belum mengizinkan melepasnya. Terkait perkembangan terkini soal izin FC Utrecht, Ketua Badan Tim Nasional atau Sumarji akhirnya buka suara. Sumarji mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada FC Utrecht agar Ivar Jenner dilepas ke skuad Garuda. Kalau kaitannya dengan Ivar, PTN sudah kirimkan surat ke klubnya, ujar Sumarji. Sayangnya Sumarji mengatakan bahwa cukup sulit untuk memanggil Ivar Jenner karena FC Utrecht masih ada jadwal pertandingan di Liga Belanda. Tetapi klub Ivar, kalau tidak salah tanggal 21 Desember, baru akan selesai, sehingga kalau kita melihat kondisinya, kemungkinan dalam waktu dekat kemungkinan tidak mungkin, ucap Sumarji. Selain Ivar Jenner, pemain import yang sangat diharapkan kedatangannya adalah Justin Hubner. Sama seperti Ivar Jenner, pemain Wolverhampton U21 itu belum mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Terkait perkembangan terbaru Justin Hubner, Sumarji menyampaikan kabar yang tidak terlalu bagus. Ia menyebut bahwa sampai saat ini belum ada jawaban dari klub soal pemanggilan Justin Hubner. Ketua PSSI yakni Erick Thohir meminta para pemain tim Garuda lebih tenang ketika melawan Vietnam pada laga ketiga grup B Asian Cup 2024. Ia meyakini pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong sudah memetakan kelebihan dan juga kelemahan tim merah putih untuk menyusun strategi yang tepat saat menghadapi tim tuan rumah. Saya harap Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, kata Erick Thohir. Meski mengakui laga menghadapi Vietnam cukup berat, namun ia meyakini tim Garuda bisa menampilkan performa terbaik. Ia pun mengapresiasi perjuangan para pemain, termasuk pemain yang berkarir di luar negeri, dan kemudian pulang ke Indonesia untuk memperkuat tim merah putih. Saya yakin jumlah pemain kami cukup, karena kami sudah bangun tim kelompok U17, U20, dan kami sudah bangun di Liga 1 U22. Harus bermain 45 menit, dan ada beberapa pemain yang belum dipanggil. Jadi kembali saya apresiasi perjuangan pemain, kata Erick Thohir. Meski begitu, Erick Thohir tidak memasang target tinggi ketika berhadapan dengan tim tuan rumah Vietnam. Apalagi salah satu pemain andalan timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand absen karena mendapatkan kartu merah saat berhadapan dengan Laos pada Kamis lalu. Lawan Vietnam, karena dia full tim untuk bisa seri sudah luar biasa. Tapi lawan Vietnam targetnya seri atau menang, ucap Erick Thohir. Sebelumnya, skuad Garuda meraih hasil mengecewakan di Stadion Manahan Solo ketika bermain imbang 3-3 melawan Laos. Sebanyak 3 gol Indonesia dicetak oleh Kadek Arel menit ke-13, Muhammad Ferrari 19 dan juga 73, sedangkan 3 gol Laos diciptakan oleh beberapa pemain. Mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tidak cemerlang saat menghadapi timnas Vietnam di laga berikutnya. Harapannya semoga tim merah putih bisa meraih poin di kandang lawan. Seperti diketahui, Vietnam merupakan salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Bahkan saat ini, Vietnam merupakan salah satu kandidat juara di Asian Cup 2024 ini. Maka dari itu, Sintayong seputar otak agar timnas Indonesia bisa menghadapi tim sekuat itu.